warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya Hersu Arif dari Forum News Network. Kalau Anda terus mengikuti perkembangan kasus terbunuhnya Brigadir Yosua di rumah Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Irjen Pol Verdi Sambo, ini perkembangannya semakin menarik. Setelah menonaktifkan Verdi Sambo, sekarang Kapolri juga menonaktifkan 2 orang lagi, yakni Brigjen Hendra. Ini adalah Karupinmal Karupinmal dari Propam Mabes Polri. Kemudian juga, nah ini yang paling penting saya kira adalah Kapolres Jakarta Selatan. Nah ini dari sini kita sebenarnya sudah mulai dapat gambaran kemana ini arahnya dari kasus ini. Tapi untuk itu saya mengajak Anda untuk mendiskusikan ini dengan seorang pakar hukum pidana, Dr. Muhammad Taufik. Assalamualaikum, Mas Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mumpung segar ini. Ya, jadi kan Anda pakar hukum pidana dan juga seorang lawyer. Dari sisi dari lihat perkembangan terbaru dengan penonaktifan Karupinmal Brigjen Hendra dan kemudian ada Kapolres juga dinonaktifkan. Ini gimana kita membacanya ini, Mas? Nah, saya melihatnya begini. Sebuah peristiwa pidana yang terjadi di rumah seorang Jenderal Bintang 2 yang sudah diketahui Kapolres, tetapi baru diumumkan 3 hari selanjutnya, tidak mungkin tidak dilaporkan ke Kapolda. Itu yang pertama. Ya, tidak mungkin tidak dilaporkan ke Kapolda. Kemudian ketika ini menjadi sebuah isu besar karena keluarga korban sebelumnya didahului dengan pengiriman jenazah dalam peti tidak boleh dibuka, dan tadi sudah disebut diawali oleh Brigjen Hendra ya, tidak boleh dibuka. Maka ini kan mengandung satu kecurigaan. Jadi di dalam sistem peradilan pidana ada yang dilewati oleh polisi. Pertama, sudah lewat 3 hari, kenapa baru diumumkan? Yang kedua, ketika Fadil maupun sebelumnya Kapolres Metro Jakarta Selatan datang, itu tidak ditemui ajudannya atau tidak ditemani ajudannya. Dan yang paling mencengangkan buat kita, dan menurut saya analisa ini bukan hanya datang dari saya sudah menyebar info ini ke banyak media. Mantan Kabais TNI itu mencurigai untuk apa seorang Jenderal Bintang 2 memeluk datang di saat orang itu sedang menjadi putaran isu. Ini Mas Hersu benar persoalannya. Beda soal ya, kalau yang dikunjungi itu justru Brigadir Polisi Noviansyah Yosua Huta Barat. Ini berbeda, berarti dia memiliki simpati. Nah, ini pakapan Jenderal Bintang 2 dan secara terbuka disampaikan, ini dulu adik asuh saya 2 tingkat dan seterusnya. Ini nggak boleh. Yang seperti ini nggak boleh. Itu bukan cuma pelanggaran etika, aturan kepolisian pun melarang seperti itu. Karena polisi itu sama seperti aparatur sipil negara. Jadi punya etika. Apa etikanya? Seseorang yang diduga tersangkut langsung atau tidak langsung dengan perkara pidana, memberikan bantuan hukum pun tidak boleh. Coba lihat kasusnya Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte. Kan penasihat hukumnya bukan di polisi, nggak ada polisi yang peluk-peluk dia, jenguk-jenguk dia, nggak ada. Padahal kalau dia sudah menjadi tersangka, apalagi sekarang terdakwa, boleh, nggak apa-apa, diungkapkan rasa simpatinya mendatang, itu malah bagus. Tetapi orang yang masih dalam putaran isu, dan kemudian orang itu dijenguk atau didatangi oleh orang-orang yang punya kaitan dengan perkara di dalam sistem peradilan, karena polisi itu kan punya 2 fungsi, penyelidik dan penyidik. Baik Fadil Imran maupun Kapolres Metro, keduanya itu penyidik. Bagaimana mungkin penyidik perkara, sementara perkara ini menjadi sorotan. Dia sudah ada sebelumnya, sebelum masyarakat tahu, jadi sudah tidak fair. Jadi saya mendukung langkah yang ditempuh oleh Jenderal Polisi Sigit Leo Prabowo dengan mencopot jabatan Hendra dan juga jabatan Kapolres Metro. Tetapi itu belum cukup, Mas Hersu Arif, menurut saya harus juga Kapolda, karena yang ada di dalam pusara dan itu sudah viral. Bahkan tadi disebut
mantan Kabais mengatakan saja itu sama 2 jenderal yang peluk-pelukan, dia sudah tahu masalahnya. Benar, sama orang akan mengatakan seperti itu. Jadi ini akan tidak fair ke polisi-polisi yang pangkat Fadil dicopot, Fadil tidak, karena yang namanya jenderal, yang namanya apalagi yang anak buah langsung, yaitu Kapolres itu anak buah langsung. Jadi tidak mungkin yang namanya Kapolda Meran tidak diberitahu oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan. Begitu, Mas. Itu logika hukumnya seperti itu, dan itu berlaku juga untuk kepolisian. Ya. Jadi menurut Anda, Pak Kapolda Metro Jaya juga harus dinonaktifkan juga, begitu? Harus dinonaktifkan. Dia sudah mengatakan kepada halayak, sudah dapat bocoran di polisi, oh ini polisi kok seperti itu. Kalau itu tidak diviralkan, tidak dipublikasikan, nggak masalah. Tetapi itu menjadi rahasia publik yang harus dimengerti. Rencana awal Kadif Propamnya kan akan diganti oleh Wakapolda Hendro Pandowo. Tetapi karena putaran itu Brigjen Hendro Pandowo itu pun tidak jadi, akhirnya diambil langsung oleh Wakapolri. Ini menandakan kepolisian ini mau bersih-bersih. Kalau mau bersih-bersih ya tanggung-tanggung. Dan semua masyarakat yang masih mencintai hukum dan mencintai serta menghormati polisi menghendaki yang namanya Fadil Imran juga dicopot karena dia jadi titik tidak netralnya penanganan perkara ini, ya. Karena awal dia melakukan kesalahan besar, tidak memandang polis lain, tidak melakukan penyidikan dan seterusnya, tetapi justru malah memeluk. Ini tidak benar, sama sekali tidak benar. Begitu, Mas Hersubrono Arif. Ya, oke. Ini posisi kalau di situ itu clear. Nah, bagaimana dengan kan ini polisi sudah menyatakan bahwa kasusnya sudah masuk ke tahap penyidikan, dan biasanya kalau jadi tahap penyidikan itu sudah ada tersangka. Dalam kasus ternyata ketika saya baca yang mana yang masuk penyidikan, yang ternyata itu adalah kasus pelecehan seksual gitu ya yang dijadikan penyidikan. Dan dalam ini kalau kita mengikuti konstruksi ya, sementara itu dulu ya, kita mengikuti konstruksi dari Karopenmas dan maupun Kapolres Jakarta Selatan kan yang disebut ini sejak awal terjadi peristiwa ini karena adanya pelecehan seksual atau kejahatan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J. Sementara Brigadir Yosua, sebenarnya gitu namanya ya, selalu disebut Brigadir J. Brigadir Yosua ini sudah meninggal dunia. Gitu. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Masyarakat awam jangan mau disihir, jangan mau dialihkan konsentrasinya kepada peristiwa pelaporan atas pelecehan seksual yang diduga dalam tanda petik dilakukan oleh almarhum Brigadir Polisi Joshua Nofriansah atau Nofriansah Joshua Huta Barat. Kenapa? Karena di dalam hukum itu kapan seseorang disebut subjek hukum, saya terangkan dulu. Disebut subjek hukum itu ketika dia sudah lahir dalam keadaan hidup, ya. Dan kapan berakhirnya? Berakhirnya ketika dia mati. Orang mati itu tidak menjadi subjek hukum, tapi berubah kedudukannya menjadi objek hukum. Jadi ini menurut saya cara-cara yang tidak cerdas ya. Kenapa saya bilang tidak cerdas? Bagaimana mengalihkan peristiwa pembunuhan ini menjadi perkara pelecehan. Orang hukum pasti akan mengatakan ini ada yang janggal. Janggalnya di mana ya? Masa sih pusarannya kepada orang yang sudah meninggal? Kewajiban dan tanggung jawab pidana tidak bisa dibebankan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kalau di dalam perkara perdata, orang meninggal pun sudah bukan subjek hukum, tapi objek hukum. Perkara pidana pun sama. Dia tidak bisa lagi diadili, orang dia sudah mati, dia tidak punya kesempatan membela diri dan seterusnya. Jadi ini sebuah kenaifan ya, sebuah kenaifan, dan mohon maaf kalau tidak sepakat dengan saya. Ini hanya upaya mencari panggung, dan justru ini sekenalkan perhatian. Tapi dalam forum ini, di dalam channel Cadas ini, saya ingin tegaskan sebaiknya Kapolri mengeluarkan peraturan Kapolri bahwa mengikuti hukum acara pidana maupun mengikuti hukum positif yang lain, orang yang sudah meninggal dunia itu
tidak bisa dilaporkan, ya, ataupun kalau dilaporkan kasusnya dihentikan. Bagaimana? Jangan berpusar-pusar ke situ. Karena satu, ini akan mendelegitimasi tentang pengertian subjek hukum, sebab sudah diatur itu subjek hukum itu siapa. Masa orang mati dijadikan subjek hukum? Orang mati itu objek hukum, ya, tidak bisa dijadikan subjek hukum. Sama seperti peristiwa sopir yang menabrak sopir tangki yang menewaskan 10 itu bukan subjek hukum, tapi objek hukum ada peristiwa ugal-ugalan begitu. Jadi di dalam peristiwa ini saya ingin luruskan, orang yang sudah meninggal tidak bisa menjadi subjek hukum. Karena itu kasusnya harus dihentikan, sudah selesai. Karena nanti ini yang menjadi panggung saja, akan menjadi alat untuk mencari popularitas. Bagaimana orang sudah mati mau dijadikan apapun bisa, dia pembunuh, dia ini, dia itu. Orang dia sudah mati, maka hukum itu sangat bijak. Orang yang sudah meninggal tidak bisa tidak bisa dijadikan subjek hukum. Dia justru objek hukum. Begitu nalar yang benar, Mas. Jadi nggak perlu masyarakat jangan mau disetir untuk mengikuti arus laporan bahwa si andai kata itu benar, ya sudah selesai. Bahkan ini akan jadi malu karena tidak bisa dibuktikan. Dan tidak ada kewenangan siapapun untuk menuduh orang sudah meninggal, memproses apa mau disidangkan dengan model apa. Seperti itu, Mas. Ya, oke. Ini apakah di prosedurnya nih saya tanya, apakah ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dikeluarkan SP3 atau ya sudah tidak diproses sama sekali? Karena kalau saya ingat ini pernah pada kasus KM50 kan para laskar juga sempat, kalau nggak salah, sempat dijadikan tersangka dulu kan? Ya, itu berbeda ya. Kalau ini kan posisinya sudah meninggal, tidak bisa dia ditersangkakan. Berbeda halnya begini, Mas. Berbeda halnya kasusnya jelas. Misalkan ya, Laka lantas ini kan ada saksi yang lain, penumpang mungkin kena atau siapa menewaskan misal 10 penumpang, dia tersangka, tetapi perkaranya di SP3. Di dalam perkara ini kan tidak ada saksinya, ya. Tidak ada saksinya, jadi tidak cukup alasan karena satu mesti pertimbangannya perkara itu dihentikan karena ada 3. Satu, pelakunya itu meninggal dunia, yang kedua perbuatan itu sudah dihapus dengan undang-undang yang baru, dan yang ketiga perbuatan itu bukan tindak pidana, ya. Seperti itu. Jadi yang seperti itu, dan mungkin kita belum lupa di Lombok ya, itu ada orang yang dibegal, 2 orang dibunuh keduanya. Mereka tersangka, tetapi perkaranya pembegalnya juga ditutup, perkara tuduhan pembunuhannya juga ditutup, dan ini Mabes Polri pernah melakukan. Jadi saya pikir Mabes Polri harus melakukan praktek hukum yang sama, jangan disparitas. Kalau di Lombok bisa, kenapa di Jakarta tidak bisa? Jadi tepat karena pelakunya meninggal dunia ya di SP3, nggak bisa ditersangkan. Bagaimana pembuktiannya? Ya, beda kalau faktualnya pada saat peristiwa itu ada saksi. Begitu, Mas. Ya, jadi saya terima kasih channel ini mengajak orang untuk belajar hukum secara benar. Ya, oke. Jadi sekarang, tapi kalau Anda menyinggung saksi kan masih ada orang seperti Putri Chandrawati, si Pak Sambo, ada Barada Richard yang disebut-sebut katanya sebagai pelaku penembakan. Ya, ini peristiwa yang berbeda. Kalau yang melakukan pelecehan itu Brigjen Paul, kemudian ditembak oleh istrinya jenderal, selesai. Tapi peristiwa yang lain kan ini melibatkan orang lain. Jadi ini kan ada segitiga ini persoalannya. Nah, kalau teman-teman yang saya baca di medsos itu komentarnya lucu-lucu. Ini seperti KM50, cuma bedanya sutradaranya tidak ikut main. Nah, yang sekarang ini sutradaranya main. Masalahnya jadi hulunya. Bedanya di situ ya, Mas ya. Kalau di situ Putri yang langsung melakukan penembakan jelas bisa dibuktikan. Tetapi ini ada pihak ketiga, jadi ada 2 peristiwa, tuduhan pelecehan, yang kedua kemudian pembunuhan. Karena pelaku yang nembak itu bukan Putri. Jadi menurut saya pelecehannya nggak bisa diteruskan dan tidak bisa dibuktikan karena sudah meninggal dunia. Tetapi pembunuhannya itu masih bisa dibuktikan. Begitu. Kalau begitu sekarang harusnya polisi fokus saja pada
tewasnya Brigadir Yosua ya, dan Ya. sekarang clear ya, konstruksinya kan selama Ya. ini disebutkan tembak menembak. Jadi yang itu nggak benar, bukan tembak menembak. Kalau tembak menembak kan nggak seperti ini ya, pelurunya meleset semua gitu. Dan kemudian kan pengacara dalam hal ini melaporkan adanya pembunuhan berencana. Itu bagaimana kita memahami ini, Mas Taufik? Ini logika hukumnya apa secara Kamarudin Simanjuntak dan Johnson ya, Johnson Panggabean kalau tidak salah ya itu ya. Johnson Anda lupa, Johnson Panjaitan. Sama Panjaitan ya. Jadi memang mungkin bersaudara Kamarudin Simanjuntak sama Johnson Panjaitan ya. Jadi saya melihat peristiwa pidana ini kan memuat 3 peristiwa. 1, adanya niat, adanya peristiwa material. Kalau dalam pidana pembunuhan berarti ada yang mati dan ada yang dirugikan. Nah, dari ketiganya ini posisi penasihat hukum kan mewakili dirugikan. Nah, dirugikannya gimana? Dia harus mendapat kejelasan tentang sebab matinya. Ini menjadi tarut-marut ketika 3 hari baru diberitahukan, dan ketika diantar ke JAI dengan didampingi oleh Jenderal Bintang 1 masih memakai pesan tidak boleh dibuka. Disinilah sebuah proses hukum itu terjadi. Artinya kalau memang benar peristiwanya di Jakarta, artinya di rumah dinasnya Kabid Propam, pertanyaannya kenapa tidak saat itu juga dilakukan penindakan? Kenapa baru 3 hari? Kemudian yang memunculkan persoalan serius ya, di situ ada peristiwa pidana yang tidak urut. Polisi ini kan bisa memiliki banyak bukti, alat buktinya itu misalkan senjata api ya, kemudian korban itu juga alat bukti cukup. Tetapi ketika korbannya meninggal, kan harus runut. Salah satu pendukungnya alat bukti petunjuknya adalah CV. Menjadi janggal kalau di dalam dunia modern di mana polisi selalu mengedepankan scientific investigation ya, investigasi berdasarkan ilmu pengetahuan. Lah ini kok setiap peristiwa kegagalan tiba-tiba CCTV-nya mati. Bahkan ada anekdot. Ini yang tembak-tembakan polisi CCTV-nya duluan kan gitu kan, aneh. Ya, jadi wajar jika keluarga ini mendasarkan bahwa itu ada kecurigaan pembunuhan berencana. Di mana berencananya? Durasi waktunya begitu lama dan bahkan setelah dibuka jenazah, dibuka pakaiannya, ternyata memang ada luka yang bukan luka tembak-tembakan. Bahkan kalau kita lihat statementnya Pak Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, kan sempat keceplos. Mungkin Mas Hersubenda juga melihat ya. Pertama dia mengatakan kasus pembunuhan, tembak menembak, akhirnya kan begitu. Itu dalam satu rangkaian. Itu semua televisi ada. Jadi wajar ya itu disebut pembunuhan karena mati tidak wajar. Mati kecemplung laut wajar, pasti tidak akan ada orang yang menuduh pembunuhan karena semua orang tahu. Mati karena laka lantas semua orang tahu. Ini mati di rumah jenderal yang baru disampaikan 3 hari dan masih memakai pesan serta dibumbui dengan begitu banyak kejanggalan. Yang wartawannya dilarang meliput, Pak RT-nya ditegur, CCTV-nya yang diambil bukan hanya CCTV, decoder. Decoder ini kan induknya yang merekam peristiwa beberapa hari sebelumnya, bukan hanya peristiwa saat itu. Jadi kalau ini ingin melakukan scientific justice investigation, ya memang sudah selayaknya alat-alat bukti termasuk decoder, CCTV, Pak RT itu juga diungkap. Begitu, Mas. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari fakta-fakta yang ada baik kejanggalan dan juga kejanggalan, sebenarnya ini kasus ini tidak berlebihan kalau banyak yang menyatakan bahwa sebenarnya ini dalam waktu 1 kali 24 jam juga sudah bisa dibongkar gitu ya, Mas Taufik ya. Benar, itu kasus yang gampang menjadi datanya besar. Kenapa ada Kapolres dicopot? Kenapa ada internal polisi juga dicopot?
ini kan ada something happen, what's wrong, ya apa yang ada yang salah, makanya perlu dicopot. Ini kasus sederhana lah. Kalau tidak aneh-aneh, kalau polisi berorientasi pada penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan, ya tentu ini tidak akan sesulit ini. Dan saya mencatat, Mas, mencatatnya begini. Bagaimana masyarakat yang bukan polisi, bagaimana yang masyarakat yang tidak punya senjata api lapor kepada polisi. Kalau polisi saja tidak memperoleh keadilan, ya kalau si korban tidak memperoleh keadilan, sama Mas Hersumar gimana kalau di jalan tol tiba-tiba dibututi orang ditembak, polisi aja tidak bisa mengungkap siapa yang nembak polisi. Nah, kita yang orang awam yang tidak punya kedudukan jabatan apa-apa, tidak punya proteksi apa-apa, tidak punya impunitas apapun, pasti takut. Itu harus benar. Kalau ini tidak ditutup-tutupi, kalau dalam rangka tadi penegakan hukum untuk keadilan, ya sudah, jangan mengorbankan institusi, korban aja. Kalaupun itu bintang 2 kan, stoknya bintang 2 itu kalau nggak salah ada sekitar jenderal itu ada sekitar 200-an itu di seluruh Indonesia itu. Stok jenderal ya. Saya bilang bukan hanya bintang 2. Artinya banyaklah, polisi tidak akan institusi kepolisian tidak akan kesulitan untuk mencari pengganti Fadil Imran. Ya. Ini kan sebenarnya kita sudah dapat clue ya ketika Pak Mahfud MD juga mengingatkan Kapolri agar jangan sampai lumbungnya yang terbakar gitu ya. Ada tikusnya gitu dan Pak Kapolri juga udah tahu lah caranya mengejar tikus. Sebenarnya sejak awal kita juga sudah menduga-duga kemana arahnya itu kan. Gitu. Iya, iya. Jadi sebenarnya ini seperti perbincangan tadi tidak perlu diputar-putar kemana-mana. Polisi pangkat Sirsan pun bisa melakukan penyidikan kalau dari awalnya ini sudah jujur, kalau dari awalnya tidak ada tekanan, kalau dari awalnya ini tidak rekayasa. Tetapi ini kan sudah ada tekanan, sudah ada rekayasa, sehingga akuntabilitasnya, kejujurannya dipertanyakan oleh banyak khalayak. Nah, oleh karena itu, ya saya menginginkan, karena mereka yang ada di seperti topik mereka yang ada di pusaran itu sudah dicopot, Kapolresnya pangkat Kombes dicopot, kemudian Brigjen Hendra juga dicopot, ya sudah selayaknya Kapolda Metro dicopot karena itu anak buahnya. Bahkan setelah dicopot, kedua orang ini layak juga menjadi periksa, Mas. Jangan berhenti di situ ya, masyarakat berhenti di situ. Dia dicopot ini pasti melakukan SOP yang tidak benar. Apa dia menjadi tersangka atau tidak itu lain, tetapi dia harus juga diperiksa. Kenapa datang menekan pada keluarga korban tidak membuka peti? Kenapa dia tidak membuka ini kepada publik atau lapor kepada Kapolri misalnya? Begitu juga kepada Kapolres. Masa dia mengatakan dengan bahasa yang mohon maaf bukan bahasanya polisi? Kenapa tidak dibuka ke publik? Alasannya masih dan suasana Idul Adha. Kalau Idul Adha kenapa nggak sekalian 17-an? Kenapa nggak sekalian 17-an pas karnaval itu dibuka sekalian gitu, aneh gitu loh. Ini sudah kehabisan logika, Mas. Jadi akhirnya menjadi kewajiban Pak Sigit. Saya percaya mudah-mudahan Pak Sigit juga mendengar perbincangan kita pagi ini biar ada denaknya. Ini momentum strategis membangun kepercayaan, membangun reputasi polisi di hadapan publik. Kalau orang-orang yang memang layak terlibat di dalam kasus dinonaktifkan, ini proses awal meraih kepercayaan, memulihkan kepercayaan. Begitu kira-kira. Jadi waktunya bersih-bersih gitu ya? Ya, betul, bersih-bersih. Kalau bersih kan nggak pandang bulu, ini kulkas impor, ini barang-barangnya bagus ya. Kalau memang sudah upgrade, sudah layak diganti ya harus diganti, nggak perlu dipertahankan ini barang dan sebagainya. Memang ada alasan emosional. Kita lihat press conference-nya Pak Sigit itu kan terbata-bata, nafasnya kan terekam itu di dalam audio. Jadi lebih bagus begini, lebih bagus mengorbankan orang yang tidak baik daripada mengorbankan seluruh institusi sehingga dicap tidak baik. Karena memang klasifikasi kan ada 3, good cop, yang menjalankan pekerjaannya sesuai undang-undang dan sesuai hati nurani.
bad cop. Bad cop ini polisi terima suap. Yang bahaya ini the ugly cop. Kalau polisi jahat, the ugly cop ini yang bahaya. Kalau polisi ikut merekayasa, polisi tahu kejahatan tapi tidak melapor, itu aduh sudah jahat, dia jadi polisi. Masih bukan kita beda-bedakan ya, bukan kita menerima polisi bad cop, masih lebih bagus bad cop daripada the ugly cop. The ugly cop ini polisi jahat karena dia ikut merekayasa, bisa saja saksi jadi tersangka, tersangka jadi saksi, atau tersangka hilang, itu semuanya bisa kalau ada polisi yang berkarakter the ugly cop, Mas. Ya. Tapi ini on the track ya, setelah Pak Ferdi Sambo dinonaktifkan, Karupinmal Brigjen Hendra Kurniawan tadi di nonaktifkan, Kapolres dinonaktifkan, sudah Anda mulai lihat tracknya udah mulai benar nih yang diambil oleh sudah Pak mulai ya? benar dan akan lebih benar kalau Deli Imran juga itu seorang yang ngerti tentara, ngerti polisi, etika, nggak boleh itu orang bermasalah, belum jelas statusnya, dipeluk-peluk dikasih support. Kalau sudah jadi napi, kalau sudah jadi disidangkan, bolehlah dikasih support, nggak apa-apa, jalani aja. Ini belum jelas statusnya kan semacam pesan ya. Kalau dalam psikologi kriminal ini kan semacam pesan. Ini anak buah gue, lu jangan sentuh dia, kan gitu kira-kira. Begitu Mas. Oke, baik, terima kasih Dr. Muhammad Taufik, seorang lawyer dan sekaligus juga pakar hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.